Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kiranya Tuhan menolong kita untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan sejarah, ada satu kejayaan daripada Kekaisaran Romawi yang sangat terkenal, yang kita tahu bahwa akhirnya Kekaisaran Romawi yang dipimpin dari satu kaisar kepada kaisar yang lain selesai di Kekaisaran bagian barat di abad ke-5, dan Kekaisaran Timur selesai di abad ke-15 di tahun 1453, yaitu di daerah Turki sekarang, di tangan yang namanya Utsmani. Saudara kasih Tuhan, kita tahu sampai hari ini kalau saudara pergi ke Eropa melihat bukti-bukti sejarah, peninggalan arsitektur daripada kejayaan pemerintahan Romawi masih eksis sampai hari ini. Namun itu hanya tinggal sejarah, peninggalan bangunan-bangunan yang pernah didirikan di dalam pemerintahan Romawi pada waktu abad pertama, abad kedua sampai abad kelima, khususnya abad ke-1 dan kedua, dikenal dengan namanya Pax Romana, Romawi yang damai. Maka pemerintah Romawi dengan kaisar-kaisarnya melakukan pembangunan, berbagai bangunan-bangunan dan jalan-jalan dibuat dengan begitu megah. Namun sejarah mencatat, sekali lagi kalau kita memperhatikan sejarah, di abad ke-15 selesai sudah kekaisaran daripada Romawi yang luar biasa hebat pada waktu itu. Sejarawan historian mencatat kurang lebih 21% menguasai dunia. Namun kalau kita perhatikan, membandingkan dengan Yesus Kristus, Tuhan saudara, Tuhan saya, yang pernah hadir di dalam pemerintahan Romawi pada waktu itu, Yesus Kristus menaklukkan musuh-musuhnya, mengalahkan musuh-musuhnya, bukan dengan kekuatan militer, bukan dengan pedang, namun justru kalau saudara memperhatikan dengan pengorbanan, dengan kematiannya, Kristus menang. Dan kemenangan Kristus kalau kita memperhatikan di perikop pasal kedua surat Ibrani ini bukan hanya sementara. Dan kita bersyukur kehadiran Kristus dan terus dia berkarya bukan hanya di abad pertama, abad kedua, tapi sampai selama-lamanya. Hari ini ketika kita merenungkan tema dari teks Ibrani pasal 2, satu tema yang sangat indah ketika kita memikirkan satu tema, Sang Penakluk. Diambil dari Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini, belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut bagi semua manusia. Ayat 10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang dibaginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya,
Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bagaimana Kristus menaklukkan segala sesuatu, ditaklukkan di dalam dirinya. Saudara perhatikan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mau sampaikan dari ayat yang ke-7. Saya beri poin berjudul kerendahan hati Tuhan Yesus. Dari ayat yang ke-7. Ayat 7 berkata, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Apa maksudnya, saudara? Kristus dibuat, dikatakan, untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kita tahu bahwa di dalam naturnya, Kristus adalah Allah yang sejati, namun dia juga adalah manusia yang sejati. Maka kalau kita memperhatikan di bagian ini, Kristus yang adalah Allah, dia rela merendahkan dirinya untuk menjadi lebih rendah daripada malaikat dengan cara menderita mati di atas kayu salib. Penulis Ibrani mengatakan dengan istilah lebih rendah. Itu sebab dikatakan ia merendahkan, bahkan lebih rendah daripada malaikat, untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan saya. Sehingga Paulus berkata dalam Filipi pasal 2 ayat ke-6 sampai ke-8, dikatakan di sana, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara perhatikan baik-baik, banyak teolog memperdebatkan kata mengosongkan. Kalimat daripada Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 bukan dimaksudkan untuk sebuah perdebatan teologis, tapi justru mau menekankan kerendahan hati daripada sang penakluk, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana dia rela melepaskan semua hak istimewa itu dengan menjadi manusia, dilahirkan dalam peristiwa Natal, menjadi bayi keturunan orang Israel, menjadi manusia sejati, direndahkan, dihina, bahkan harus mati di atas kayu salib. Saudara kasih Tuhan, istilah mengosongkan di sini bukan berarti dia membagi sebagian dari keilahiannya, melainkan menunjuk kepada kerendahan hatinya. Dia merendahkan dirinya untuk menjadi manusia yang terbatas. Disinilah kita melihat bagaimana sang anak Yesus Kristus dengan kerendahan hatinya, dia merendahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu sebab kalau saudara memperhatikan di ayat ke-7 dan ayat ke-9, hasilnya adalah Kristus telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat.
Saudara, lanjut di dalam ayat yang ke-8, kita perhatikan di sana, saya langsung masuk ke ayat 8C. Tetapi sekarang ini belum kita lihat. Apa maksudnya? Bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya, belum kita lihat. Tetapi sekarang ini belum kita lihat. Maksudnya, saudara, kalau memperhatikan kehidupan di dalam dunia ini, orang banyak berkata bahwa pengikut Kristus sendiri kelihatannya gagal. Mengapa? Mengapa masih ada kejahatan? Mengapa masih ada penderitaan? Mengapa seolah-olah Allah tidak sanggup untuk menghentikan berbagai peristiwa yang terjadi, kejahatan-kejahatan yang terjadi. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-8C ini, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ini mau menjelaskan pada saudara dan saya bahwa dunia ini di dalam natur yang berdosa memang belum final, masih terus sejarah berjalan. Kristus, sang penakluk itu, sampai hari ini dia tetap menguasai, dia tetap menjalankan, dia tetap mengontrol kehidupan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Semua ada di dalam kuasa Tuhan sendiri. Sampai kapan? Sampai tiba hari kedatangan yang kedua, maka Kristus akan menyelesaikan secara sempurna. Jadi saudara, di bagian pertama ini kita mau diingatkan, Kristus mencapai kemuliaan, mencapai kehormatan melalui kerendahan hatinya. Dia menaklukkan musuh-musuhnya, dia menaklukkan segala sesuatu justru dengan merendahkan diri. Apa yang dapat kita hidupi di bagian pertama ini? Ada satu istilah yang terkenal, no pain, no gain, no crown without cross. Satu kalimat yang mengingatkan kita, kalau kita ingin mencapai sesuatu, jangan mencapai dengan tidak berjuang. Kita harus berjuang, kita harus berkeringat, kita harus sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang ingin kita capai. Demikian juga dengan istilah no crown without cross. Tidak ada mahkota, tidak ada hadiah, tidak ada upah, tidak ada reward, tidak ada mahkota tanpa salib, tanpa penderitaan, tanpa perjuangan. Itu sebab kita sebagai anak Tuhan, ketika diingatkan melalui teladan Kristus, sang penakluk itu, mari kita lihat diri kita. Seringkali saya mendengar, dan saudara mungkin juga mendengar, banyak orang yang seringkali melihat orang sukses, orang sudah berhasil, lalu orang merasa iri. Kenapa dia sukses? Kenapa saya kurang sukses? Kenapa dia lebih berhasil? Rumah tangga dia lebih bagus, kenapa saya kurang? Kita sering membanding dan membandingkan. Kita lupa bahwa dengan kehidupan yang saudara dan saya lakukan, maka kita harus terus-menerus berjuang, dan berjuang. Itu sebab saya selalu mengingatkan anak-anak saya untuk selalu di dalam hidup ini, jangan pernah mendapatkan sesuatu dengan gratis, dengan tanpa perjuangan. Harus mendidik anak-anak dengan semangat perjuangan seperti Kristus. Kalau mendapatkan kemuliaan, kalau mendapatkan kehormatan, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan perjuangan, dengan kerendahan hati seperti yang Kristus telah lakukan. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu ilustrasi klasik yang sampai saat ini saya selalu ingat. Bahwa ada seorang misionaris yang pulang dari pelayanannya, dalam pelayanan, dan dia berpikir sudah selesai dalam tugasnya, tapi ketika dia sampai di airport berbarengan dengan pejabat di tempat itu yang disambut dengan begitu mewah, dengan digelar karpet merah, tapi sang misionaris hamba Tuhan ini begitu kecewa. Aku mati-matian berjuang untuk Tuhan, tetapi hari ini ketika aku pulang selesai, tidak ada orang yang menyambut aku. Saudara kasih Tuhan, kita diingatkan lewat kisah dari misionaris ini, bahwa ketika dia di dalam kesedihannya, ada satu suara yang berkata, engkau belum pulang anakku. Tuhan menghibur hatinya. Saya pikir saudara, gambaran daripada misionaris ini mungkin adalah gambaran saudara dan saya. Ketika kita berjuang, ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, mungkin kita disindir, mungkin saudara dicemooh, mungkin kita disalah mengerti. Namun ingatlah baik-baik,
Saya ingat lagu yang mengatakan, turn your eyes upon Jesus. Pandang kepada salib Kristus. Ketika dunia begitu menarik saudara dan saya, maukah kita tetap memandang kepada salib Kristus? Dengan keteladanan, kerendahan hatinya, kita pun bisa menaklukkan segala yang ada, yang seringkali menawarkan yang nyaman bagi kita. Tapi hari ini kita diingatkan, ketaatan Kristus, keteladanannya, kerendahan hatinya, justru sampai mati di atas kayu salib. Seringkali kita belum bisa lihat saat ini. Mungkin pada waktu kita sudah mati baru kita bisa melihat apa yang kita perjuangkan sungguh-sungguh boleh diberkati oleh Tuhan. Ini bagian pertama. Ketika kita merenungkan Sang Penakluk, mari kita meneladani kerendahan hati dari Sang Penakluk. Dengan pengorbanan dan kematian yang begitu hina, justru mencapai kemuliaan dan kehormatan. Bagian yang kedua, saya mau tekankan tentang pengorbanan dan kematian Kristus Sang Penakluk itu menjadi jaminan buat keselamatan saudara, menjadi jaminan buat keselamatan saya. Siapa yang bisa menjamin keselamatan saudara dan saya? Apakah perbuatan baik kita? Nabi Yesaya berkata, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kalau ada orang yang membanggakan, saya orang baik, saya tidak pernah menipu, saya tidak pernah melakukan kejahatan, saya selalu membayar pajak dengan teratur dan sebagainya, saya orang baik. Standar kebaikan yang Tuhan tetapkan begitu sempurna. Tidak ada manusia satupun yang dapat memenuhi standar dari Allah Bapa sendiri. Sehingga Yesaya berkata dalam pasal 64 ayat 6, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Itu sebab Yesus Kristus, Sang Anak yang adalah manusia sejati, Dia harus datang untuk menjamin keselamatan saudara, menjamin keselamatan saya. Kalau satu hari kita tinggalkan dunia ini, kita sudah memiliki kepastian akan keselamatan kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2-3. Pada waktu itu Rasul Yohanes sedang berjuang, bergumul menghadapi rasul-rasul palsu, pengajar-pengajar palsu yang mengatakan bahwa Yesus tampaknya saja adalah manusia, tapi bukan sungguh-sungguh manusia. Dikatakan di dalam ayat kedua 3, saya bacakan dari 1 Yohanes pasal 4, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Siapakah antikristus? Roh antikristus adalah roh yang tidak menerima Kristus, adalah manusia sejati. Saudara yang kasih Tuhan, hal ini begitu penting. Kalau Yesus Kristus bukan manusia sejati, maka Dia tidak bisa mewakili, menggantikan saudara dan saya di atas kayu salib. Kalau Dia bukan manusia sejati, maka keselamatan saudara, keselamatan saya tidak pasti, tidak ada jaminan. Mungkin kita hanya semoga, kira-kira, mungkin, tetapi bersyukur pada Tuhan. Ketika memperhatikan Ibrani pasal 2, penulis Ibrani menekankan kepastian akan keselamatan, bahwa Sang Anak, Sang Allah, Yesus Kristus, Dia sudah menderita mati bagi saudara dan saya. Sehingga pada waktu kita mengiring Dia, kita boleh mengalami sukacita. Bukan hanya nanti keselamatan itu, ada istilah already but not yet. Kita sudah terima keselamatan itu, tapi belum secara sempurna. Itu sebab ada orang-orang tertentu seperti Petrus di dalam Lukas 18 ayat 28-30 berkata, Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, berarti Petrus dan kawan-kawan yang lain, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda. Dalam Injil Matius dan Markus dicatat di sana 100 kali
lipat. Pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, ini sukacita yang begitu besar. Ketika kita berkorban, ketika meninggalkan segala sesuatu, kita memikirkan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, meneladani Sang Penakluk yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka kita dapat bersyukur pada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan menjanjikan bukan hanya berkat nanti, tapi berkat sekarang saat kita masih ada di dalam dunia ini. 1 Korintus 2 ayat 9, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang kasih Tuhan, inilah penghiburan dari Tuhan. Kalau kita memikirkan hari ini, Tuhan katakan, aku menyediakan anugerah yang cukup. Aku menyediakan berkat-berkat pertolongan ketika engkau ada dalam dunia ini. Tetapi jauh lebih dari itu adalah berkat sorgawi yang Paulus katakan, yang kau tidak pernah lihat, yang kau tidak pernah dengar, yang kau tidak pernah timbul di dalam pikiranmu, semua disediakan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Tidak ada. Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 1, kalimat yang sangat terkenal. Apakah satu-satunya? Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Lalu Katekismus Heidelberg, ini ajaran yang merangkum ajaran Alkitab begitu rupa, begitu baik, yang sangat kembali kepada Alkitab, berkata, bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku, melainkan apa? Milik siapa? Milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Puji Tuhan. Dan sebagai meterainya, Roh Allah, Roh Kudus diberikan tinggal di dalam diri saudara, diberikan tinggal di dalam diri saya. Ada seorang teolog berkata, sebagai DP, sebagai down payment, bahwa saudara dan saya memang sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah menerima kepastian, jaminan akan keselamatan kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita masih meragukan? Apakah kita masih meragukan akan jaminan keselamatan dari Tuhan? Dan bagian yang terakhir yang saya mau sampaikan, ketika mungkin kita ada orang-orang tertentu yang masih ragu-ragu. Sekarang di bagian yang terakhir di ayat 14 dan ayat 15. Bagaimana kalau saudara sudah memiliki sungguh-sungguh bertanya kepada diri sendiri, aku sudah dijamin oleh Kristus melalui pengorbanan dan kematiannya. Dia sudah menaklukkan segala sesuatu, termasuk kematian itu sendiri. Maka keselamatan saudara dan saya sekarang sudah menjadi pasti. Kapan saja kita dipanggil pulang, kapan saja, dan dengan cara apapun juga, maka kita dapat dengan yakin, dengan satu kepastian bahwa aku milik Kristus. Di bagian yang terakhir, tidak lagi ada ketakutan akan maut, hilangnya ketakutan akan maut. Saya bacakan ayat 14 sampai ayat 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Banyak orang masih mengalami ketakutan kepada maut. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Saudara, kalau kita perhatikan di bagian ini, perhatikan saudara di sini, jikalau Tuhan tidak menjadi sama dengan manusia, maka kematiannya tidak akan ada artinya apa-apa. Tadi kita sudah perhatikan bahwa Kristus benar-benar adalah manusia, maka kematiannya sudah pasti
menjamin keselamatan saudara. Namun seringkali iblis menggoda atau membuat saudara ragu-ragu, dan kita tahu bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bukankah seringkali kita diragukan ketika orang menghadapi saat-saat terakhir? Banyak orang sampai hari ini masih mengalami ketakutan, kegentaran akan maut. Namun kalau kita memperhatikan bagian ini, Kristus memberikan jaminan. Kenapa? Karena Kristus sudah mati. Di ayat yang ke-14, 15 tadi, supaya oleh kematian Kristus Ia memusnahkan iblis, memusnahkan dia yang berkuasa atas maut, supaya dengan jalan demikian membebaskan mereka, membebaskan saudara, membebaskan saya, membebaskan orang-orang yang masih bergumul, yang takut akan kematian. Di bagian terakhir daripada renungan hari ini, saya mau mengakhiri dengan satu buku yang judulnya The Last Words of Saints and Sinners. Kata-kata terakhir yang diucapkan, buku itu mencatat kata-kata terakhir dari saints, orang kudus, dan orang berdosa. Saya kutip 3 tokoh, 2 tokoh hamba Tuhan, dan 1 tokoh orang yang melawan Tuhan. Martin Luther, seorang tokoh reformator yang sangat terkenal, ketika hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir, Luther melipatkan kedua tangannya dan mengucapkan kalimat terakhir dari Mazmur pasal 68 ayat 21. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Lalu Luther menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yang kedua, John Sung. Kita tahu John Sung dikenal sebagai obor Allah di Asia. Menjelang kematian John Sung di tahun 1944, tanggal 18 Agustus, umur baru 42 tahun, John Sung, seorang penginjil yang terkenal, menjelang tengah malam, di dalam perkataan terakhir kepada istrinya, dia berkata, "Jangan takut, Tuhan Yesus di depan pintu. Apakah yang harus ditakutkan?" Tanggal 18 Agustus, jam 7:07, John Sung menghembuskan nafas terakhir. Baik Martin Luther, baik John Sung, baik orang-orang percaya di seluruh dunia, kalau mau dicatat, maka orang-orang yang sudah memiliki kepastian akan keselamatan, orang-orang yang sudah berkorban mengikuti teladan Kristus untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan sampai di ujung kematian, yang ada adalah sebuah sukacita karena ada pengharapan. Berbeda dengan seorang Prancis namanya Voltaire, ketika dia berkata dengan begitu angkuh ketika dia hidup, dia katakan 20 tahun ke depan kekristenan tidak akan ada lagi. Bahkan dengan sombong dia berkata, dengan 1 tanganku aku hancurkan ajaran kekristenan. Aku pukul mundur semua ke-12 rasul yang ada. Saudara tahu, seorang Voltaire yang melawan kekristenan begitu rupa dengan tulisan-tulisannya menjelang kematiannya, seorang suster, saya mengutip apa yang ditulis di dalam buku itu, dia katakan, suster itu yang mendampingi Voltaire yang mau meninggal, dia berkata, "Saya tidak lagi mau melihat orang yang melawan Tuhan mati." Apa maksudnya? Suster ini berkata, "Aku tidak mau lagi melihat orang yang hidupnya melawan Tuhan mati." Kenapa? Karena pada waktu Voltaire mau mati, mau meninggal, dia berteriak ketakutan, dalam keputusasaan dan tanpa pengharapan. Dia berkata sambil berteriak, "Saya ditinggalkan oleh Allah dan manusia. Saya akan memberikan setengah dari milikku yang paling berharga kalau engkau bisa memberikan aku hidup 6 bulan lagi." Bayangkan saudara, orang yang melawan Tuhan
mau mati pun, mau menghembuskan nafas terakhir pun, masih sombongnya luar biasa. Dia pikir dengan segala apa yang dia miliki, dia bisa membeli hidup. Berikan aku hidup 6 bulan lagi. Lalu dia akhiri kalimat yang terakhir. Lalu katanya, kata Voltaire, aku akan pergi ke neraka dan engkau akan pergi bersama aku. Oh Kristus, oh Yesus Kristus. Lalu dia mati. Mengerikan. Dia bukan bertobat, tapi dia malah tetap melawan Tuhan. Teriak tanpa pengharapan. Ini memang merupakan ciri daripada orang-orang yang tidak punya iman kepada Kristus. Itu sebab kita melihat di dalam sejarah, setelah kematian daripada Voltaire, saudara tahu rumah yang tempat dipakai untuk mencetak tulisan-tulisan Voltaire dipakai untuk tempat percetakan dari Geneva Bible Society. Tuhan membuktikan bahwa orang yang melawan hidupnya penuh dengan kepahitan, bahkan di ujung kematian dia berteriak-teriak tanpa pengharapan di dalam ketakutan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh terus menolong saudara dan saya. Kalau kita sudah beriman kepada Sang Penakluk, yaitu Kristus Tuhan, tetap berjalan di dalam Tuhan, tetap setia mengikuti Dia. Walaupun ada mungkin banyak air mata, masih ada banyak pergumulan yang Tuhan izinkan. Ingat baik-baik, kita belum pulang, kita belum selesai, tapi Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Kita berharap kalau satu hari kita menghembuskan nafas terakhir, kita boleh berkata seperti Stefanus berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, bahwa Engkau adalah Sang Penakluk. Engkau menaklukkan segala sesuatu dengan pengorbanan, dengan kerendahan hati-Mu. Kiranya kami boleh meneladani Engkau, ya Tuhan, di dalam perjalanan iman kekristenan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pergumulan-pergumulan yang masih Tuhan izinkan terjadi. Kami boleh tetap dikuatkan, diberikan pengharapan bahwa kepastian, jaminan keselamatan kami sudah final, dan kami bersyukur Roh Kudus diberikan pada kami. Sehingga kalau sampai satu hari kami menjelang saat-saat kami menghembuskan nafas terakhir, kami boleh meneladani Martin Luther, meneladani Johnson, meneladani Stefanus, terlebih lagi meneladani Engkau, Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan dipermuliakan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya. Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa, sebab Tuhan Maha
dahsyat dari segala